Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Di tahun ajaran baru ini, insya Allah Bapak akan mengajarkan materi Al-Quran. Bagi anak-anak sekalian yang belum mengetahui nama atau lupa nama Bapak, mungkin nama Bapak adalah Fitrah Nurmansyah. Bapak akan mengajar materi atau mata pelajaran Al-Quran di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 2 Bekasi. Dalam materi Al-Quran ada beberapa aspek yang akan dinilai ketika ulangan nanti atau yang ada di rapot, yaitu yang pertama adalah aspek hafalan, aspek membaca, aspek menulis, aspek imla, dan yang terakhir adalah aspek tajwid. Aspek tajwid dimulai dari kelas 2, sedangkan untuk kelas 1 hanya ada 4, yaitu membaca, menulis, menghafal, dan aspek imla. Nah itu, jadi Bapak harap semuanya hafalannya jangan lupa. Di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 2 Bekasi ini mempunyai program, yaitu setelah kalian lulus atau ketika di kelas 6 kalian sudah hafal juz 30. Jadi bertahap, di kelas 1 Anas sampai Al-Maun, lalu menambah di kelas selanjutnya sampai di kelas 6 hafal juz 30. Nah, jadi Bapak harap semuanya rajin-rajin menghafal, giat menghafal, jangan lupa untuk selalu menghafal Al-Quran, karena menghafal Al-Quran itu sama seperti kita menjaga Al-Quran. Menjaga Al-Quran mempunyai pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dimulai dari kelas 1 ada 4 aspek, hanya 4 aspek, tajwid tidak ada di kelas 1. Ketika kelas 2 nanti baru kita mempelajari yang namanya ilmu tajwid. Apa sih ilmu tajwid itu? Nah, sekedar pembahasan sedikit. Ilmu tajwid adalah ilmu atau tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tuh, aspek menulis apa yang dinilai? Aspek menulis itu, misalkan contoh, tulis surat An-Nas ayat 1. Nah, aspek menulis ini harus kalian dukung dengan yang namanya aspek hafalan. Tanpa kalian mempunyai hafalan dari surat tersebut, kalian tidak bisa menulis surat tersebut. Lalu aspek membaca. Aspek membaca yang jelas kalian harus mengetahui dan hafal huruf-huruf hijaiyah dari mulai alif sampai yang terakhir itu huruf ya. Kelas 1 nanti kita akan mempelajari seluruh huruf-huruf Al-Quran atau huruf hijaiyah dari mulai huruf alif sampai huruf ya. Semuanya harus hafal, semuanya harus mengerti. Tuh. Di kelas 6 hafalan kita fokuskan sampai hafal juz 30. Pak, apakah nanti hanya hafalan-hafalan per kelas saja? Misalkan kelas 1 Anda sampai Al-Maun, kelas 2 Al-Maun sampai surat Al-Zalzalah. Oh enggak, tapi ketika nanti kalian di kelas 2 atau di kelas yang baru besok, Bapak akan minta hafalannya kembali dari surat An-Nas. Jadi yang kelas 6 nanti hafalan dimulai dari surat An-Nas lagi. Kenapa kok Bapak minta dari surat An-Nas? Supaya surat-surat yang di bawah kalian tidak lupa. Karena Bapak takutkan kalian sudah hafal surat Al-Lail, kalian sudah hafal surat Al-Asyams, sudah hafal surat Al-Fajr, tapi kalian lupa surat Al-Bayyinah, lupa surat Al-Zalzalah, nanti lupa surat Al-Quraisy. Makanya daripada itu Bapak minta hafalan dari surat An-Nas. Untuk yang di kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, Bapak minta tolong dibaca lagi hafalan-hafalan yang sebelumnya dari surat An-Nas. Nah, jadi nanti ketika pelajaran daring
atau pembelajaran jarak jauh di waktu Bapak kasih materi. Misalkan contoh, minggu ini Bapak kasih materi Al-Quran, membaca buku Tartili jilid 2 halaman 1 sampai 2 atau halaman 1 sampai 3. Minggu selanjutnya Bapak akan minta hafalan suratnya. Tuh. Jadi kita buat selang-seling. Minggu pertama belajar, minggu kedua hafalan, minggu ketiga belajar, minggu keempat hafalan, dan selanjutnya. Tuh, Bapak harap kalian mengerti. Sekali lagi, nama Bapak bagi yang belum kenal atau yang masih di kelas 1, nama Bapak adalah Fitrah Nurmansyah. Bapak tinggal di Rawalumbu Jembatan 4, dekat dengan Masjid An-Nur. Jadi kalau ada yang, Pak, saya mau nanya dong, ini bagaimana, misalkan, Pak, saya mau nanya hukumnya idgham bagaimana, ya sudah di kelas 2 atau kelas 3, boleh lewat WA, nanti Bapak jelaskan. Boleh, Pak, saya mau datang ke rumah Bapak, mau belajar, mau nanya hukum tajwid ini bagaimana, boleh. Bapak terbuka sekali bagi ada yang mau belajar. Mungkin itu saja perkenalan dari Bapak. Jangan lupa semangat belajar Al-Quran, karena kita semua orang Islam, kita semua beragama Islam, mempunyai Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai kitab suci yang bernama Al-Quran, maka harus selalu giat mempelajari Al-Quran. Gak akan rugi. Orang yang selalu giat mempelajari Al-Quran, insya Allah tidak akan pernah rugi dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.